Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Juandra Tasyan, NIM 1908108010035, yang mempresentasikan tugas akhir praktikum meta-analisis dengan menggunakan metode PETO yang berjudul Study of the Association Between Hardness and Eye Dominance. Untuk yang pertama itu adalah latar belakang. Yang pertama adalah pendahuluan. Pada saat sekarang ini, telah banyak dilakukan penelitian di bidang kesehatan untuk mengetahui suatu penyakit, melihat peluang dari terjadinya suatu penyakit, serta dapat memprediksi berapa besar kemungkinan seseorang dapat terkena suatu penyakit. Biasanya, suatu nilai yang digunakan seseorang untuk melihat peluang suatu kejadian itu terjadi adalah nilai odds ratio. Odds ratio merupakan perbandingan peluang terjadinya sukses dengan peluang terjadinya gagal. Dapat dikatakan pula bahwa odds ratio merupakan perbandingan odds pada kelompok eksperimen dengan odds pada kelompok kontrol. Berikut merupakan maksud dari kelompok odds ratio, yaitu jika nilai odds ratio sama dengan 1, maka hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan resiko antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Sedangkan jika odds ratio memiliki nilai lebih kecil dari 1, maka diartikan bahwa kelompok eksperimen memiliki risiko lebih rendah dibandingkan dengan kelompok kontrol. Sedangkan jika nilai odds ratio besar dari 1, maka hal tersebut berarti bahwa kelompok eksperimen memiliki risiko yang tinggi dibandingkan dengan kelompok kontrol. Untuk rumusan masalah, yang pertama itu bagaimana pengaruh risiko antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. Terus yang kedua, bagaimana posisi meta-analisis serta apakah akurat meta-analisis yang dilakukan. Untuk tujuan, yang pertama itu untuk mengetahui pengaruh risiko antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. Sedangkan yang kedua untuk mengetahui posisi meta-analisis serta melihat keakuratan meta-analisis yang telah dilakukan. Untuk manfaat dari penelitian ini, yang pertama yaitu sebagai bahan bacaan untuk dapat mempelajari tentang materi odds ratio. Yang kedua, sebagai referensi dalam pengambilan keputusan terkait permasalahan odds ratio. Dan yang ketiga, dapat mempelajari cara membaca dan menginterpretasikan forest plot. Selanjutnya adalah metode. Untuk metode yang digunakan melakukan analisis ini adalah metode PETO. Metode PETO adalah suatu metode yang sering digunakan untuk mengestimasi odds ratio gabungan untuk meta-analisis dari uji klinik. Metode ini dinyatakan sebagai perbedaan di antara perhitungan yang diamati atau observe dan yang diharapkan, expected, untuk mengestimasi log odds ratio gabungan. Untuk data yang digunakan, di sini dapat dilihat bahwa terdapat 12 variabel, yang mana 8 variabel terdiri atas variabel numerik dan 4 variabel terdiri atas variabel kategori. Selanjutnya adalah summary dari data. Di sini dapat dilihat bahwa variabel author, selection, investigator, and assist, I-assist, serta sex merupakan variabel kategorik. Sedangkan variabel year, kemudian match, LHLE, LHRE, RHLE, serta RHRE merupakan variabel numerik. Di sini dapat dilihat bahwa tahun paling rendah itu yaitu tahun 1936, sedangkan tahun paling tinggi yang digunakan pada penelitian ini adalah tahun 1992. Untuk match atau yang merupakan variabel yang berisikan nilai rata-rata, dapat dilihat bahwa nilai minimum sebesar 5, serta nilai maksimum sebesar 35 dengan nilai rata-rata sebesar 20,68. Pada variabel LHLE dapat dilihat dengan nilai minimum 2 dan nilai maksimum 43, serta nilai rata-rata sebesar 11,95. Pada variabel LHRE dapat dilihat bahwa nilai minimum sebesar 2 dan nilai maksimum sebesar 53 dengan nilai min sebesar 16,41. Pada variabel RH.LE dapat dilihat bahwa nilai minimum sebesar 4 dan nilai maksimum sebesar 180 dengan nilai min sebesar 45,14. Pada variabel RHRE dapat dilihat bahwa nilai minimum sebesar 17 dan maksimum sebesar 353 dengan nilai rata-rata sebesar 106,8. Selanjutnya adalah nilai odds ratio. Berdasarkan output yang diperoleh dari RStudio, dapat dilihat bahwa nilai odds ratio terbesar yaitu adalah nilai yang ditulis oleh Pargen Per sebesar 139,8914. Yang mana berdasarkan nilai odds ratio tersebut dapat dilihat
bahwa kemungkinan kejadian kidal dan kedominan pada meta-analisis kelompok eksperimen sekitar 139 kali lebih besar daripada peluang kejadian kidal dan kedominanan mata pada kelompok kontrol. Sedangkan nilai odds ratio terkecil yaitu sebesar 0,2057 yang merupakan studi yang ditulis oleh Kaurasia. Hal tersebut berarti bahwa kemungkinan kejadian kidal dan kedominanan meta pada kelompok eksperimen sekitar 0,2 kali lebih rendah daripada peluang kidal dan kedominanan mata pada kelompok kontrol. Untuk nilai odds ratio pada fixed effect model diperoleh sebesar 3,9529 dan pada random effect model diperoleh sebesar 4,3394 dengan nilai p-value sebesar kecil daripada 0,0001. Karena nilai p-value diperoleh kecil daripada alfa, maka hal tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadi heterogenitas efek size dalam model. Untuk nilai Q juga dapat dilihat sebesar 96,29. Untuk lebih pastinya dapat dilihat dari nilai I kuadrat. Di sini dapat terlihat bahwa nilai I kuadrat sebesar 78,2%, yang mana hal tersebut mengartikan bahwa terdapat heterogenitas pada model yang cukup tinggi. Selanjutnya adalah forest plot. Pada forest plot, di sini dapat dilihat bahwa nilai bobot terbesar adalah sebesar 13,6%, merupakan studi yang ditulis oleh Bryden. Untuk selanjutnya adalah posisi meta-analisis. Dapat dilihat bahwa posisi meta-analisis berada setelah garis 1, maka dapat disimpulkan bahwa meta-analisis yang digunakan itu tidak cukup signifikan. Selanjutnya, untuk melihat nilai bobot juga dapat dilihat dari nilai kotak forest plot yang terbesar yang ada di sini. Baik, mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.